Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, juga kesempatan kepada kita untuk tetap bisa berta'abudi atau beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kita ketahui ada 3 agama besar di dunia ini yang saling berdekatan, bahkan saling bersentuhan antara satu dengan yang lain, yakni agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Terjadi satu jajah pendapat, begitu bahasanya saudara, di kalangan umat Yahudi meminta atau diminta tanggapan bagaimana dengan Islam dan Kristen, bagaimana antara masjid dengan gereja. Jadi ada satu jajah pendapat, bagaimana menurut pendapat para umat Yahudi, kaum Yahudi, tanggapan mereka tentang masjid dan juga tentang gereja. Sama-sama kita saksikan, saudara. You enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque is not a problem. A We church both worship the same God. and a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Okay. Not in the church, we're not allowed to go in the church. Hold up ourselves. Mosque, we're allowed to go, but שום בעיה להיכנס כנסייה בגלל שזה הוגדר כבית עבודה זרה, אסור להיכנס. בכנסייה לא הייתי נכנס, ובמסגד הייתי נכנס, מהמסגד סיבה פשוטה שבכנסייה, בוא נתחיל עם מסגד, מסגד אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו האל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו... Sama-sama sudah kita saksikan seperti apa tanggapan-tanggapan yang disampaikan, yang diucapkan, yang dibicarakan oleh beberapa kaum Yahudi, orang-orang yang memeluk agama Yahudi, ketika mereka dimintai pendapat atau jajah pendapat tentang bagaimana itu gereja dan masjid. Bukan umumnya, memang semuanya mereka mengatakan bahwa kalau mereka masih nyaman dan bisa masuk ke dalam masjid dengan alasan Islam dan Yahudi itu memiliki Tuhan yang sama, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala yang esa, dan itu diakui oleh jemaat atau umatnya Yahudi, begitu ya. Dan ketika mereka ditanya tentang gereja, mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka tidak terima dan tidak mau bahkan. Apa permasalahannya? Karena menurut mereka, hasil dari jajah pendapat yang disampaikan tadi, gereja adalah rumah para penyembah berhala. Ya, dan di situ menurut mereka gereja tempat suatu agama yang memang menumbuhkan
keyakinan akan kemusyrikan atau kesirikan. Karena Tuhan di dalam konteks kekristenan diyakini ada unsur lain selain Allah itu sendiri. Jadi unsur Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menjadi satu konsep yang dalam pandangan umat Yahudi itu adalah kemusyrikan. Maka sehingga dia memberikan satu pernyataan, gereja adalah rumah tempat penyembahan berhala. Sehingga dia mengatakan kami tidak bisa menerima atau tidak mau masuk ke dalam gereja. Kalau masuk ke dalam masjid itu masih dia terima, karena mereka mengatakan pengakuan para kaum Yahudi itu sendiri, umat Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama, menyembah Allah yang sama, menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu keterangan para kaum Yahudi. Keterangan ini menjadi satu tamparan sebetulnya, saudara, di mana satu sisi sebagaimana yang kita ketahui umat Kristiani sangat menggadang-gadangkan, menggembar-gemborkan mereka itu agama yang dibawa oleh Yesus, ya. Itu merupakan agama yang sebelumnya juga disampaikan oleh Moses atau Musa, begitu ya. Jadi mereka mengakui tentang keberadaan agama Yahudi itu, makanya mereka menggunakan kitab Taurat atau Torah, ya, yang terdapat di dalam Perjanjian Lama sebagai acuan daripada pelaksanaan ibadah mereka. Namun kalau seandainya diteliti atau ditelaah lebih lanjut, mereka tidak banyak yang tidak sesuai dengan cara pelaksanaan ibadahnya, ya, seperti yang terdapat di dalam Torah itu sendiri, di dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Makanya orang Yahudi tadi mengatakan mereka tidak bisa masuk ke dalam gereja karena di situ adalah tempat penyembahan berhala. Ya, karena memang di dalam gereja itu banyak patung-patung, baik itu patung Bunda Maria ataupun patung Yesus, gambar Yesus dan lain sebagainya. Ini yang menjadi satu penilaian bagi kaum Yahudi, sehingga mereka tidak bisa menerima, ketika dia ditanya tentang gereja dan masuk ke dalam gereja. Karena dalam pandangan umat Yahudi, Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama, sementara Kristen memiliki Tuhan yang berbeda, bahkan jauh berbeda dengan keyakinan umat Yahudi. Satu sisi orang Kristen membangga-banggakan kaum Yahudi, sebaliknya orang Yahudi tidak menerima tentang keberadaan Kristen itu sendiri. Dan ini penilaian bukan dari umat Islam. Sebagaimana yang kita saksikan tadi, itu penyampaian, pemaparan, penjelasan yang disampaikan oleh kaum Yahudi sendiri. Jadi rasanya ini bisa menjadi pelajaran, meski Yahudi mungkin secara eksplisit tidak terlalu mengakui tentang keberadaan agama selain dari agama mereka sendiri. Namun demikian, secara jujur mereka juga mengakui ada kesamaan antara Islam dengan Yahudi. Sementara dengan kekristenan sendiri, Yahudi sangat menolak dan menyatakan mereka tidak sama. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.